Kita awali informasi pertama dari Pengadilan Negeri Bandung yang menggelar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan sejak pukul 9 pagi tadi. Dalam sidang pra-peradilan ini, pihak pemohon yakni tim kuasa hukum Peggy dan termohon yakni Polda Jawa Barat hadir dalam ruang sidang dengan agenda pembacaan permohonan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Pengadilan Negeri Kota Bandung hari ini melaksanakan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dimulai pukul 9 pagi tadi. Sebelumnya, PN Kota Bandung menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada 24 Juni 2024 lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat yang digugat Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya tidak hadir dengan alasan kegiatan lain. Tim hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat menghadiri sidang pra-peradilan Peggy dengan jumlah 15 orang. Kuasa hukum Peggy menyatakan penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki cacat prosedur. Ya, dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi saat ini, kita sudah bergabung dengan jurnalis NTV Hasbiolo dan juga juru kamera Sebastian Pascal yang melaporkan dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ya, Hasbi, bagaimana kondisi pasca sidang pra-peradilan sudah selesai? Hampir 2 jam lebih Helmut tadi sidang dilakukan, kemudian juga ada pembacaan permohonan gugatan yang hampir juga dibacakan, ada 35 lembar draft yang dibacakan, kemudian juga satu persatu menguak bahwa ada beberapa hal yang digugat begitu, ada beberapa poin yang kami catat. Pertama adalah di sini yang ditekankan adalah error in persona atas penyidikan, dan kemudian juga ada beberapa hal lagi terkait dengan ciri-ciri Peggy Setiawan yang berbeda dari tahun 2016 hingga saat ini, kemudian hanya dalam waktu 2 minggu ditangkap begitu. Penekanan itulah yang menjadi poinnya. Dan dari sini di sebelah kiri saya sudah ada tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ada Tony RM yang mewakilinya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Nah, tadi sidang berlangsung cukup kondusif dan lancar begitu, dan apa pandangan terhadap persidangan yang hari ini berlangsung? Ya, tadi seperti kita saksikan sama-sama agenda sidang tadi, permohonan pra-peradilan itu pembacaan permohonan dari kami selaku pemohon. Ya. Nah, pada poinnya permohonan pra-peradilan terhadap penyidik Polda Jawa Barat ini, satu, mempersoalkan penangkapan. Yang kedua, mempersoalkan penetapan tersangka. Dalam KUHP yang namanya DPO, ya, yang namanya DPO itu seharusnya sudah tersangka terlebih dahulu. Karena DPO itu ketika dilakukan pemanggilan, ya, kemudian tidak datang, ya, kemudian dipanggil sebagai tersangka 1 kali 2 kali tidak datang, ya, maka baru bisa ditangkap, ya, baru bisa ditangkap setelah ada DPO. Jadi tersangka dulu. Jadi untuk menangkap seseorang itu statusnya itu harus tersangka dulu. Faktanya, ya, Peggy Setiawan ini pada saat ditangkap tanggal 21 Mei 2024 statusnya itu belum tersangka, dan itu terkonfirmasi dari surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan, sekaligus pemberitahuan penetapan tersangka. Jadi ada yang namanya SPDP dari penyidik kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 19 Mei 2024, statusnya itu belum tersangka. Valid itu. Tapi ditangkap dulu kan? Ya, 21 Mei-nya ditangkap, itu belum tersangka. Kemudian dalam pemberitahuan penangkapan penahanan itu di situ ditetapkan tersangka setelah melakukan gelar perkara, setelah ditangkap. Lalu kemudian ditetapkan tersangka dengan ada penetapan tersangka. Artinya ini ditangkap dulu kemudian ditetapkan tersangka. Ini jelas-jelas melanggar prosedur.
karena berdasarkan KUHP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk menetapkan tersangka seseorang itu harus ada 2 alat bukti dan harus diperiksa dulu sebagai saksi, yaitu calon tersangka. Ini tidak, kan? Ya, ditangkap dulu, yang seharusnya ditangkap itu sudah tersangka, ini belum, udah jelas salah penangkapan ini, kan? Nah, kemudian penetapan tersangkanya juga dalam waktu 1 hari itu kemudian ditetapkan tersangka. Pakai alat bukti mana? Ya, ditangkap, kemudian tetapkan tersangka. Lalu muncul 70 saksi. Kapan diperiksanya? Kapan mengarah mencari alat bukti menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka? Orang ditangkapnya saja sudah, penangkapannya saja sudah jelas-jelas melanggar prosedur. Kemudian kedua, penetapan tersangka. Tadi sudah kami jelaskan bahwa penetapan tersangka itu ya seharusnya diperiksa dulu sebagai saksi sebelum tersangka. Ini tidak, kan? Ya, itu diperiksanya itu setelah ditetapkan tersangka. Ya, jadi ditangkap gelar perkara, kemudian tersangka. Jadi kami pastikan tidak ada alat bukti, ya, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka untuk penetapan tersangkanya Peggy Setiawan ini. Tadi kami juga sempat menanyakan gitu kepada tim kuasa hukum Polda Jabar bahwa mereka belum ada respon apapun terkait pembacaan permohonan ini. Katanya lihat besok saja tanggapan kami seperti apa. Nah, ini adalah jawaban yang sangat percaya diri dari mereka. Nah, apa tanggapan dari tim kuasa hukum apalagi besok langsung dan duplik begitu ya? Ya, makanya karena secara ilmu hukum dan berdasarkan aturan bahwa penangkapan itu harus tersangka, untuk menetapkan tersangkanya juga harus ada pemeriksaan saksi terlebih dahulu, ya, ini langsung ditangkap, kan? Nah, kemudian harus ada 2 alat bukti. Makanya kami ini penasaran. Kami sering teriak-teriak, alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Oleh karenanya, ya, di pra-peradilan ini kami juga menunggu apa alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik dalam jawaban besok nanti, ya, jawaban atas permohonan pra-peradilan kami. Kita tunggu saja apa jawabannya. Tapi kita kan sudah sering mendengar Polda Jawa Barat dalam konferensi persnya dalam menetapkan tersangka PS, bahasanya kan begitu. Itu ada 2 keterangan saksi. Pertama saksi Aep, yang kedua saksi Sudirman. Tadi terkonfirmasi di sidang pra-peradilan tidak akan menghadirkan saksi. Ya iyalah, pasti kami cecar itu Aep kalau datang. Saksi Sudirman juga pasti cecar. Orang Sudirmannya saja di sana itu bukan pelakunya kemudian dihukum. Di sini akan terang benderang karena dikawal publik, dikawal media, akan dari hati ke hati mau Sudirman itu sebenarnya benar nggak menyebut Peggy Setiawan itu adalah pelakunya. Akan lebih hati-hati Aep, ya. Nanti ketika datang akan kami tanya, pasti akan lebih hati-hati. Bisa jadi nanti setelah kami tanya juga ternyata kalau mengetahui semua, bisa jadi Aep juga adalah berada di lokasi. Jangan-jangan Aep pelakunya juga. Itu. Jadi dengan sinyal bahwa tidak akan menghadirkan saksi, maka kami melihat penyidik Polda Jawa Barat ketakutan menghadirkan saksi. Takut ketahuan bahwa saksi-saksi itu sebelumnya dikondisikan. Ada kemungkinan juga apa yang disampaikan oleh Mabes Polri itu ada 70 saksi, 18 memberatkan, ada juga saksi ahli IT, kemudian ahli pidana begitu. Lantas bagaimana melihat kemungkinan seperti statement yang itu kemungkinan menjadi senjata mereka untuk besok begitu. Nah, lantas bagaimana kemungkinan besar besok melihat gugatan jawaban, lantas seperti apa nih? Apakah memang ada kemungkinan apabila sudah diberikan paparan seperti itu, Peggy akan tetap lolos begitu dari tuduhan tersangka? Ya, kalau kami punya keyakinan lolos, hanya saja kami masih menunggu, ya, jawaban Polda Jawa Barat, penyidik Polda Jawa Barat itu nanti mencantumkan alat bukti apa yang dimiliki, petunjuk apa yang dimiliki, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Sementara sudah jelas-jelas dari putusan pengadilan sampai penetapan DPO itu beda, berbeda orang. Artinya kalau berbeda, maka prosedurnya harus dilakukan dulu pemanggilan, kemudian pemeriksaan sebagai saksi dulu. Itu karena
esensi dari permohonan pra peradilan ini adalah syarat formil ya. Pertama mengenai subjek, apakah benar Peggy Setiawan ini subjek hukum ya, apakah benar Peggy Setiawan ini sebagai pelaku tindak pidana ya, pembunuhan pemerkosaan itu. Nah, kemudian yang kedua alat buktinya kan sama, apakah ada alat buktinya yang mengarah kepada klien kami Peggy Setiawan sebagai tersangka. Mengenai ahli, tadi memang terkonfirmasi hanya akan menghadirkan ahli ya. Nah, ya coba ahlinya itu mau menjelaskan apa? Yang namanya ahli, ya, yang namanya ahli itu seharusnya menjelaskan alat bukti yang ada. Nah, kalau alat bukti yang ada itu adalah saksi, maka saksi itu harus dihadirkan. Bagaimana ahli akan menjelaskan alat bukti berupa saksi kalau saksinya sendiri tidak dihadirkan? Kami pancing supaya dihadirkan. Nah, ini terakhir mungkin untuk perkara hari ini dan juga mungkin besok yang akan dihadapi, apa yang harus dikawal oleh masyarakat terakhir dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya, untuk masyarakat ini kan kelihatannya sudah greget ya, sudah animonya itu sudah tinggi ya, sudah kesel ya. Kami serahkan kepada masyarakat. Yang jelas kami minta dukungan ya seluruh masyarakat Indonesia, karena ini publik mengatakan kuli bangunan melawan kekuatan kepolisian. Itu publik yang menilai. Sehingga kalau seperti itu ya, maka masyarakat akhirnya pada punya empati ya untuk mengawal proses ini. Jadi kalau masyarakat untuk mengawal misalnya ya mau datang langsung ya silakan saja, itu masyarakat yang mempunyai rasa ya mempunyai rasa ingin mengawal kasus ini, menegakkan keadilan, itu sih silakan saja ya. Tapi yang jelas kami tetap minta dukungan masyarakat seluruh Indonesia agar proses penegakan hukum ya terhadap Peggy Setiawan khususnya dan terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya itu harus benar-benar jujur, adil ya, fair, dan menjunjung tinggi ya penegakan hukum yang berkualitas. Itu terima kasih atas jawaban dan juga waktunya pada kami Nusantara TV dan juga teman-teman, semoga besok lancar untuk mendengar jawaban dan juga replik dan duplik. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah, itulah tadi statement bahwa masyarakat memang harus mengawal itu secara penuh, karena memang di sini banyak sekali masyarakat yang mendorong agar kasus Peggy Setiawan sebagai tersangka ini banyak opini bahwa salah tangkap begitu dari Polda Jabar, dan kita tentu akan melihat dari hasil pra peradilan ini apakah memang benar atau tidak begitu. Saya kembalikan ke Helmut di Jakarta. Baik, terima kasih jurnalis NTV Hasbiolo dan juru kamera Sebastian Pascal yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.